pagi anak-anakku semua, anak-anak yang masih tetap setia stay at home di rumah ya, sesuai protokol kesehatan. Kalian diharuskan tetap ada di rumah. Bapak bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali di ibadah online pagi ini untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak harap kalian tetap sehat ya. Barangkali ada yang sakit, Bapak doakan cepat sembuh ya. Karena Bapak juga kemarin sedikit ada gangguan flu, tapi puji Tuhan Bapak sudah sehat kembali, bisa bersama-sama dengan kalian anak-anak. Baik anak-anak semua, kita akan siapkan waktu kita pagi ini. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan sambut dengan satu pujian selamat pagi Bapak. Yuk kita bersama-sama bernyanyi ya. Bersama-sama untuk kepala kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Kita satu berdoa. Bapak terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini atas setiap nikmat dan kasih karunia yang telah Kau berikan bagi kami. Pagi ini Bapak kami bersama dengan anak-anak-Mu di rumah, mereka masing-masing di mana saja mereka berada Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama berikan waktu kami Tuhan untuk
hati kami pagi ini untuk bersama-sama beribadah di dalam acara ibadah online pagi ini. Terima kasih Tuhan yang sudah mempertemukan kami kembali pagi ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur untuk nikmat dan kesehatan yang Kau berikan. Kami bisa bersama-sama akan mulai ibadah pagi ini, dan biarlah Tuhan yang Kau layakan kami, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan pagi ini berkenan, dan terlebih nama-Mu saja Tuhan yang selalu memberikan. Kami percaya Tuhan, Kau yang senantiasa menyertai kami di masa pandemi ini, Kau juga yang akan menyertai kami di ibadah pagi ini dari awal sampai akhir, kiranya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan sajalah yang ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami awali pagi ini ibadah pagi ini Tuhan, dan ucapan syukur dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak harap anak-anakku semua sehat ya, tanpa ada yang sakit, mudah-mudahan begitu ya. Nah, pagi ini Bapak akan mengajak kalian berdiri, karena tema pagi ini nanti yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Ondan menceritakan tentang peperangan ya, antara Barat dengan musuh-musuhnya ya. Nanti pokoknya seru ceritanya ya. Nah, Bapak akan mengajak kalian pemanasan. Kita akan berdiri, kita menyanyikan lagu, sebenarnya ini lagu apa ya, lagu yang benar-benar menguras energi sebenarnya, tapi nggak harus ya. Tapi kita sambil lompat-lompat kecil, kita akan nyanyi bersama-sama, Saya Laskar Kristus. Yuk kita mulai. Keringetan nggak? Nah, kalau mau udah keringetan nih. Tapi, bagus nih. Kalian sudah semangat ya. Bapak acung jempol buat kalian semua ya. Oke, sebentar nanti adik-adikku, anak-anakku semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ondan. Kalian duduk rapi, kalian dengarkan ya. Bapak harap firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kita semua, bagi kalian semua. Kalian menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap firman dan perintah Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu kali pujian, Jiwaku Haus ya. Kita haus akan firman Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama.
Halo, selamat berjumpa kembali. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari firman Tuhan kali ini. Baca dari Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 dan 5. Kalian bisa baca di rumah masing-masing ya. Sebelum itu masih ingat cerita minggu lalu tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di mana perjalanannya bukan hal yang mudah, itu banyak rintang aral melintang. Pada saat itu hanya karena pimpinan Tuhan, karena Tuhan yang bekerja, dan karena mengandalkan Tuhan semua bisa berlalu. Saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kesulitan akan selalu dialami atau kita terima. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, supaya kami dapat mengerti dan mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan kami mengandalkan Tuhan, merasakan setiap kasih setia Tuhan. Pimpin kami Tuhan, bagi yang membawakan firman dan semua yang mendengarkannya juga. Biarlah diberikan pengertian yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lihat bagaimana perjalanan bangsa umat Bani Israel, atau Bani itu orang-orang yang keturunan dari Israel, 12 suku tentunya, yaitu dari keturunan Yakub yang terdiri dari 12 suku. Kita lihat 12 suku itu siapa aja setelah masuk di Kanaan. Ke-12 suku ini kita lihat 12 suku ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf,
Benyamin, Dan, Naftali, dan Gad, juga Asher. Nah, setelah sampai di tanah perjanjian itu, setiap suku ini dia menerima bagian dari tanah-tanah yang di Kanaan ini, petanya ya. Nah, lihat di sini ada pembagian Ruben di warna pink, Yehuda hijau. Nah, semua ya, ke-12 suku. Ini semua 12 suku, tapi ada satu suku, yaitu suku Lewi. Dia tidak mendapatkan tanah ini, tapi dia mempunyai tanggung jawab yang lain. Suku Yusuf atau keturunan Yusuf itu terdiri dari dua anaknya, Efraim dan Manasye. Nah, selama masuk dalam waktu zaman masih dipimpin oleh Yosua mendapat mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, artinya mematuhi perintah-perintah Tuhan. Setelah Yosua tidak ada, atau selama Yosua masih ada, Yosua tuh selalu menceritakan, sebelum Yosua meninggal, dia selalu memberi perintah kepada suku-suku Israel itu supaya mereka diberkati di tanah Kanaan. Mereka harus mengikuti perintah dan janji Allah yang tertulis di dalam kitab Musa. Yosua ini selalu membacakan kitab dengan teliti, juga ada perintah di dalamnya di situ bahwa suku-suku itu harus memusnahkan semua penghuni lama di negeri Kanaan itu. Wah, kenapa Allah memberikan perintah yang demikian tegas ya? Nah, karena orang Kanaan itu adalah orang-orang yang tidak percaya atau tidak menghargai, tidak berterima kasih, tidak menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, tetapi mereka menyembah kepada dewa, dan mereka menjadi jahat kepada sesamanya. Jadi itulah kenapa Allah memerintahkan untuk memusnahkan penghuni lama yang ada di tanah Kanaan itu. Karena nanti kalau mereka ada, pengaruh-pengaruhnya itu akan tidak baik kepada orang Israel atau suku-suku Israel itu. Mereka akan ikut-ikut pengaruh tidak baik itu. Mereka akan terpengaruh untuk menyembah, bukan lagi menyembah Allah, tetapi menyembah kepada dewa-dewa dan mengikuti tradisi-tradisi orang Kanaan itu. Itu yang Allah tidak suka kepada suku-suku atau bangsa Kanaan yang sehingga harus dimusnahkan. Tapi perintah itu pada saat Yosua itu mereka masih mengikuti perintah-perintah Allah. Pada saat Yosua sudah meninggal, nah di situ ketiadaan pemimpin. Mereka kembali lagi mengikuti atau terpengaruh kepada orang-orang Kanaan yang masih sisa. Karena suku-suku 12 suku ini ada di antara mereka tuh yang tidak menghabiskan orang Kanaan itu, sehingga sisa-sisa dari penduduk yang lama itu mereka tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Mereka menyembah kepada dewanya itu mereka lebih kuat lagi, sehingga suku-suku Israel ini, Bani Israel itu mereka menjadi tertekan dan mereka menjadi dikendalikan oleh
orang Filistin atau orang Kanaan yang lama itu. Nah, mereka itu menguasai orang Yahudi atau Bani Israel itu. Nah, Allah melihat, tapi Allah membiarkan. Kenapa Allah membiarkan? Karena orang suku-suku orang Israel ini, mereka tidak minta perlindungan atau tidak taat kepada Allah, sehingga Allah membiarkan mereka tertindas oleh orang-orang Kanaan yang lama itu menjadi kuat, dan mereka menjadi tersiksa oleh itu semua. Setelah 20 tahun kemudian mereka merasa tertindas, mereka merasa kesulitan, mereka tidak mempunyai pemimpin. Pada saat itu mereka tidak mempunyai raja juga. Nah, mereka merasa akhirnya mereka di saat kejepit Allah memberikan mereka mencari pertolongan gitu, minta ingat kembali kepada Allah, dan Allah memberikan seorang pemimpin nabiah yang bernama Deborah dari suku dari Efraim, tinggal di Efraim ini, dari Betel dan antara Betel dan Rama, kota Rama. Nah, dia tinggal di situ. Deborah ini dia di Efraim itu ada pohon korma yang tinggi dan sudah tua, besar. Nah, ini pohon korma seperti ini. Kelihatan ya. Nih. Pohon korma ini banyak orang yang berkunjung ke bawah pohon korma yang tua ini, yang terletak di kota antara Betel dan Rama ini. Di bawah pohon ini duduklah seorang yang bernama Deborah. Deborah ini diberikan pengertian hikmat oleh Tuhan sebagai orang yang bisa diminta nasihat menjadi pemimpin, menjadi hakim di antara Bani Israel ini. Dia juga menjadi hakim untuk kalau banyak orang-orang atau suku rakyat dari Bani Israel ini datang mendapat masalah, dia datang minta nasihat, dan Deborah ini dia bisa memberikan keadilan untuk setiap masalah, nasihat kepada orang yang meminta bantuan kepada dia. Juga kadang Deborah ini juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bernubuat tentang Tuhan, tuh apa yang Tuhan mau Deborah perbuat. Nah, pada suatu hari, Deborah ini adalah istri dari Lapidot. Ada satu hari orang-orang banyak berkeluh kesah, dia minta nasihat tentang mungkin penderitaan yang dialami selama di zaman ada yang mengendalikan. Di zaman itu ada seorang raja dari Kanaan yang bernama Yabin. Raja Yabin ini mengendalikan suku Isakar dan Naftali, Zebulon. Ini lihat ya, dia mengendalikan ini suku ini, Zebulon. Nah, Yabin itu ada di Nasor gini, di kota Hasor. Dia seorang raja yang sangat kuat, dan dia mempunyai juga seorang panglima yang jago berperang, namanya Sisera. Nah, nih Hasor di kota
dari di sekitar sini, Naftali dan Kadesi ya. Nah, Deborah pada suatu hari dia mendapat pengertian dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan Raja Yabin dan tentara dan panglima Sisera ke tangan, dikalahkan oleh orang Naftali dan Zebulon ini. Nah, kata Tuhan gini, aku akan memberikan kemenangan atas Yabin dan Sisera melalui Barak. Nih, Barak itu siapa? Barak itu adalah panglima atau pemimpin perang dari kota Kedes. Nih, dari sini. Jadi masih di lingkungan itu ya. Nah, lalu setelah dapat mendengar firman Tuhan, Deborah, bahwa Tuhan akan menyerahkan Yabin dan Sisera melalui Barak, Deborah segera memanggil Barak. Barak itu ada di kota Kedes di sini, orang Kedes. Sementara Yabin di sini ya, di Hasor ya. Nah, terus disuruh orang untuk mendatangkan Barak, panglimanya dari Barak ini disuruh untuk mengumpulkan 10.000 orang dari Naftali dan Zebulon. Orang-orang 10.000 orang dikumpulkan, dipimpin oleh Barak. Terus disuruh dipanggil Barak itu ya ke tempat di mana untuk bertemu Deborah. Waktu itu setelah beberapa hari perjalanan dari Kedes mungkin ke Efraim sini ya, dari sini ke sini, Barak bertemu Deborah. Deborah pemimpin yang sangat dihormati. Lalu Barak, nah ini setelah beberapa hari bertemu, Barak diceritain, wah saya udah, kata Deborah nih, kata Deborah perintahkan ke Barak, ini firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kamu atas Yabin dan Sisera. Nah, tetapi kamu kumpulkan 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon, bawa mereka ke Gunung Tabor. Nah, jadi Barak ditugaskan oleh Deborah untuk mengumpulkan 10.000 orang untuk mengalahkan Yabin dan Sisera, panglima Sisera di Gunung Tabor. Nih, Gunung Tabor nih di sini. Sini ya, Gunung Tabor. Ini Kedes. Nah, jadi harus dikumpulkan di sini nih, di atas gunung, 10.000 orang. Wah, Barak senang bahwa dia tahu Tuhan menjawab doa orang Israel untuk mengalahkan tentara Kanaan. Tapi dalam hati Barak, dia ada rasa takut juga, dia penuh pertimbangan. Dia pikir gini, wah gimana saya mengalahkan Sisera, panglima Sisera dengan 900 kereta besi, sementara kita nggak punya peralatan yang cukup gitu. Wah, tapi dia percaya kalau Tuhan, Barak tapi percaya juga. Tapi kalau Tuhan yang suruh, wah saya mau gitu ya. Tapi ada tapinya lagi, rasa takutnya masih ada di hati Barak. Lalu Barak bilang, baiklah ibu, aku mau ikut denganmu. Jika engkau turut maju bersama aku, katanya. Kalau Deborah mau ikut turun
perang, memerintah, baru Barak mau ikut perang gitu loh. Nah, Deborah merasa, wah, heran juga ini ya ke ini. Dia dikasih kehormatan kan supaya mengalahkan Sisera, tetapi Barak malah merasa harus ditemenin sama Deborah. Akhirnya kata Deborah, jika baik aku ikut, tetapi karena Tuhan aku ikut, tapi kehormatan tidak akan sampai kepadamu, katanya. Kehormatan tidak akan sampai kepadamu. Artinya sepertinya penghormatan itu bahwa Barak yang memimpin perang tidak akan ada lagi yang lebih dihormati, tapi seorang perempuan yang akan dihormati. Begini, jadi saya ulangin lagi. Baiklah aku ikut denganmu, tetapi karena engkau sangat takut, kehormatan tidak akan sampai kepadamu, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Wah, Barak bukan perempuan kan? Nah, ya, akhirnya mereka bersiap-siap mengumpulkan 10.000 orang dari Naftali dan Zebulon. 10.000 orang dikumpulkan. Nah, dengan dipimpin oleh Deborah. Mana ya, sebentar ya. Deborah memimpin pasukan sebentar ya. Nih, Deborah memimpin pasukan dari Naftali dan Zebulon 10.000 orang. Wah, mereka semua semangat. Sebentar ya. Jet, tolong ini dulu. Ini tolong dihapus. Ini nih, geser. Nih, lihat. Deborah memimpin 10.000 ditemani dengan panglimanya Barak. Tentara pasukan Filistin, Naftali dan Zebulon, mereka semangat karena mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabiah Deborah ini, Hakim Deborah. Mereka semangat, mereka berangkat ke Gunung Tabor. Dia naik ke gunung, dia melihat ke bawah. Nah, di satu tempat di pasukan tentara yang dipimpin oleh Panglima Sisera, mereka juga dengan gagah berani juga mereka berkumpul, mereka mempersiapkan kereta besinya yang 900 itu. Lalu Panglima tentara Sisera ini dia merasa yakin bahwa dia merasa pengalaman dalam berperang, pengalaman sudah mengalahkan atau menekan, mengendalikan orang Naftali dan Zebulon ini, orang Bani Israel ini selama 20 tahun tanpa ada perlawanan. Dan Sisera juga merasa tahu bahwa orang-orang Bani Israel ini tidak pintar berperang. Sisera merasa bangga. Dia merasa dia mampu, pasti mereka akan kalah dan tidak akan ada perlawanan terhadap tentara Kanaan.
Nah, sesudah itu disiapkanlah semua kereta. Terus dipanggil tentaranya. Mereka menuju ke sungai Kison. Nah, dia merasa pasti bisa mengalahkan suku Naftali dan suku Zebulon itu yang berjumlah berapa? 10.000. Nah, Sisera tidak tahu bahwa 20 tahun lamanya orang Israel menderita kekalahan itu karena mereka tidak taat kepada Allah. Jadi orang Israel kalah atau tertekan itu karena orang Israelnya itu, Bani Israel itu tidak taat kepada Allahnya, tidak menyembah kepada Allahnya, tetapi mengikuti menyembah kepada ilah-ilah lain atau dewa-dewa yang lain. Nah, tapi sekarang orang Israel atau Bani Israel mereka berbalik menyembah kembali kepada Allah yang dipimpin oleh Deborah, mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Deborah, lalu menghormati Deborah sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan, yang diberikan pengertian, sehingga Allah datang memberitahukan, bernubuat kepada Deborah bahwa Allah akan berperang melawan musuhnya orang Israel itu. Di satu tempat akhirnya Barak sudah sampai di gunung Tabor. Pasukan dari Sisera sudah memasuki sungai Tison. Mereka akan bertemu di situ. Karena Allah yang campur tangan di sini di dalam peperangan ini, akhirnya pasukan Barak berani turun mau nyamperin ke sungai Kison itu ke pasukannya Sisera yang dengan 900 kereta besi. Pada saat itu mereka menjadi ketakutan karena banyaknya 10.000 pasukan itu. Dia merasa ketakutan. Padahal baru turun itu ya pasukannya Barak. Nah, mereka ketakutan walaupun perlengkapan mereka lengkap. Panglima Sisera dia malah ketakutan. Dia pergi lari melarikan diri. Dia lompat dari keretanya. Dia pergi sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Nah, waktu tentara Kanaan itu melihat, tentaranya Yabin melihat panglimanya Sisera kabur tunggang langgang, mereka itu menjadi gak semangat lagi. Ya gimana mau semangat? Mau semangat, orang panglimanya aja yang memberikan semangatnya udah gak ada, ketakutan dia malah pergi. Nah, fokusnya jadi tentara itu jadi kocar-kacir, udah hilang deh. Mereka kehilangan semangat untuk berperang. Mereka tidak lagi fokus mau melawan Barak dan tentaranya yang dari Naftali dan Zebulon. Jadi mereka lengah. Jadi mereka malah kabur, nggak ada perlawanan. Sehingga dengan mudahnya tentara yang pasukan yang bukan spesial buat tentara buat berperang, mereka dapat mengalahkan mereka, membunuh mereka, menghabisi mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal hidup. Pasukan dari suku Naftali dan Zebulon ini dapat mengejar dan membunuh mereka semua sampai tuntas. Nah, itulah perbuatan Tuhan. Ia menggenapi yang dijanjikannya kepada Barak melalui Deborah. Ya, ingatkan perkataan tadi bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, mengalahkan Yabin dan Sisera oleh Barak. Nah, kemana ya Sisera? Nah, ini lanjut ceritanya. Sisera, panglima Sisera, dia berlari melarikan diri sejauh-jauhnya. Dia akhirnya sampai ke satu tempat. Nama tempatnya itu adalah ada satu kemah. Nah, masih di daerah sini ya, Tabor. Dia mau ke
itu ada satu kemah dekat-dekat situ. Ada kemah yang sedang berkemah di situ. Nah, yang punya kemahnya bernama Heber. Heber itu adalah temannya Yabin, rajanya orang Kanaan. Wah, dengan percaya diri Sisera minta perlindungan kepada Heber. Dia mau, karena sudah lelah dan capek, dia mau beristirahat di kemahnya Heber ini. Heber mempunyai istri bernama Yael yang saat itu sedang ada juga di dalam kemah itu. Nah, Sisera minta tolong ke Yael. Dia sudah kehausan, dia minta minum, dia sudah kelelahan, dia ingin beristirahat di dalam kemah itu. Lalu Yael dengan tanpa ragu-ragu, tanpa ini dia menyambut, ya singgahlah, masuklah ke dalam kemahku katanya. Silakan istirahat. Tapi saya mau minum. Ya, saya akan berikan minum. Saya ambil dulu. Tapi sebelum pergi, bisa nanti kalau keluar, kalau di depan di luar ada orang yang bertanya, ada orang yang datang ke sini enggak? Nah, kamu bilang kepada orang itu tidak ada. Nah, jadi Sisera minta kepada Yael untuk menyembunyikan, mengatakan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam kemah itu. Sisera masuk ke dalam kemah, diterima oleh Yael. Dan Sisera akhirnya tertidur dan dia minta kepada Yael supaya jangan beritahu kalau dia ada di dalam kemah itu. Yael memberikan dia minum kepada akhirnya Sisera tertidur di dalam kemahnya. Pada saat Sisera nyenyak tertidur, lalu Yael mengambil patok dari kemah itu, lalu ditusukkan ke keningnya Sisera yang sedang tidur karena kelelahan, sehingga dia tidak ada perlawanan. Akhirnya Sisera meninggal mati di tangan Yael. Nah, pada saat setelah mati, gak lama kemudian datanglah Barak mencari Sisera sampai di kemah Yael ini, Heber ini. Yael tahu siapa yang dicari. Dia bilang, yang Tuan cari ada di dalam kemah katanya. Lihatlah, dia sudah mati, terbunuh, kata Yael memberitahukan kepada Barak. Nah, anak-anak, jadi semua pasukan dari kerajaan Yabin dan tentaranya Sisera ini sudah habis dikalahkan oleh pasukan Naftali dan Zebulon yang berjumlah 10.000 itu. Tetapi Sisera dikalahkan oleh siapa ini? Yael, ya, wanita. Nah, jadi yang mendapat kehormatan wanita itu yang dinubuatkan tadi adalah Yael, bukan Barak. Ya karena Barak tadi ketakutan harus ditemenin sama Deborah, sehingga kehormatan itu didapat oleh Yael, yaitu seorang perempuan. Anak-anak, akhirnya tentara atau orang-orang Bani Israel, mereka merasa bersyukur sekali. Orang Deborah dan Barak merasa bersyukur sekali. Di pasal kelima, Barak dan Deborah mereka meneriakkan kemenangan dengan memberikan pujian
mereka menulis mendoa di atas tulisan-tulisan yang ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima yang anak-anak bisa baca bersama-sama. Nah, ada ayat hafalannya di Hakim 4 ayat Hakim 5 ayat 31 yang berbunyi, orang yang mengasihi Tuhan bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Hakim 5 ayat 31b. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Setelah kamu meminta pertolongan atau kalau kita mendapat masalah atau kita mengalami masalah atau kita mengalami jatuh ke dalam dosa, kita menerima akibat dari kesalahan kita jangan duduk diam atau kita malah menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita tanya ke Tuhan di doa kita, Tuhan, tolong saya, apa yang jadi yang membuat saya bermasalah, apa dosa saya, mohon ampun Tuhan. Lalu yang kedua, setelah meminta pertolongan Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, saat kita berbuat salah, kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena kesalahan kita selalu membuat dampak bermasalah di dalam hidup kita. Jadi kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, saat kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, mengikuti perintah Tuhannya, jangan lagi berbuat salah itu lagi. Kalau kita tidak setia, kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak rajin, kita harus rajin untuk hal-hal yang baik. Untuk yang bersekolah, harus rajin sekolah supaya dapat sesuatu yang baik dari pelajaran itu, dapat hikmat yang baik. Yang ketiga, kalau kita mempunyai teman atau adik atau saudara kita atau orang tua atau siapapun yang merasa ketakutan, seperti Barak ketakutan karena melihat kekuatan yang besar dari pasukan Sisera itu yang mempunyai 900 kereta kuda. Nah, Deborah dengan berhikmat, dia mau menerima, mendorong, membantu, menguatkan Barak. Begitu juga dengan kita, harus mau kita membantu, menolong, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka mau berjuang atau berani kembali. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kalian akan dipelajari kembali karena minggu depan juga akan dilanjutkan soal hakim-hakim. Nanti sesudah hakim-hakim ada raja-raja di Israel. Nah, selanjutnya nanti akan raja yang sesungguhnya itu siapa. Nah, ini pelajaran yang berlanjut, kita belajar sama-sama dengan semangat ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pengertian supaya kami tahu sejarah dari bangsa Israel ini, dan kami dapat mengikuti apa yang baik yang Tuhan inginkan pada bangsa Israel, dan kami lakukan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami juga kepintaran, kemampuan untuk kami menjadi berkat, menjadi penolong buat sekitar kami Tuhan. Tuhan, tolong juga bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang di masa pandemi ini, biarlah kami juga menjadi bagian yang mengikuti aturan untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami semua Tuhan, mematuhi peraturan-peraturannya. Tuhan, tolong juga pemerintahan supaya mereka juga dapat bangsa Indonesia ini, pemerintahan Indonesia ini untuk dapat menemukan vaksin yang baik, obat yang baik untuk
mengobati orang-orang yang sakit corona, juga mencegah supaya tidak tertular dan supaya corona ini bisa berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa. Anak-anakku sekalian, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadilah kalian pendengar-pendengar setia, ya. Kalian menjadi pelaku-pelaku firman, ya, dan bukan pendengar saja, ya. Tapi kalian menjadi anak-anak yang diperbarui dan lebih taat kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi ini. Kita akan menyanyikan satu kali pujian. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Biarlah Tuhan puji-pujian yang sudah kami naikkan berkenan, dan lebih-lebih nama Tuhan sajalah yang ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami
selesaikan ibadah ini, dan sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri dan berpisah satu sama lain. Dan biarlah Tuhan, di minggu yang akan datang, anak-anakmu boleh dipertemukan kembali di waktu yang sama untuk ibadah online sekolah itu kembali. Tuhan, kami sama-sama dengan anak-anakmu pagi ini menaikkan doa untuk bangsa dan negeri ini, Tuhan. Biarlah pandemi yang sedang melanda bangsa ini segera berakhir, Tuhan. Biarlah anak-anakmu boleh kembali berkumpul bersama-sama beribadah, dan tidak hanya melalui online seperti ini. Dengarlah Tuhan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anakmu dalam satu pekan ke depan, dalam aktivitas yang mereka masing-masing, yang Kau menyertai mereka, Kau jaga mereka Tuhan. Kau lindungi mereka dengan kesehatan, sehingga kita boleh merasakan dan memuliakan nama-Mu, karena nyata kasih-Mu. Kau yang senantiasa menyertai kami, Kau menjaga kami dan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh mengubah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap orang tua, terlebih kepada Engkau Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan saja sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah di pagi ini, dan biarlah Tuhan sajalah yang senantiasa dipilihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, sampai jumpa di minggu depan. Jaga kalian dan jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Bapak doakan ya, kita bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak dan ibu-ibu guru sekolah minggu yang lain di minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.